Akidah Ahlussunnah itu selalu berada di pertengahan, ya, selalu berada di pertengahan. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itulah akidah yang sesuai dengan dalil-dalil syariat yang sahih, sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, anak didik Rasulullah SAW. Contohnya misalnya dalam masalah asma wa sifat. Dalam masalah asma wa sifat, Ahlussunnah wal Jamaah mereka berada di pertengahan di antara orang-orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dan orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluknya. Ahlussunnah itu berada di pertengahan. Ada orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah dan mengatakan sifat Allah ini sama dengan sifat makhluknya. Ya, sehingga mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini ekstrim ke kanan. Ada yang ekstrim ke kiri. Mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak punya sifat. Atau banyak sekali dari sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu mereka nafikan. Karena kalau mereka tetapkan, mereka menganggap Allah itu sama dengan makhluknya. Akhirnya banyak dari sifat-sifat tersebut yang dinafikan oleh mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkannya untuk dirinya. Ini ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan, ekstrim dalam menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ekstrim kiri, mereka ekstrim dalam menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah berada di pertengahan. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah, tapi mereka mengatakan bahwa sifat-sifat ini tidak sama dengan sifat makhluknya. Mereka berada di pertengahan. Mereka menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ayat ini memberikan kaidah yang sangat penting bagi kita dalam masalah akidah, bahwa kita menerapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus meyakini bahwa sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluknya. Wa huwas sami'ul basir. Allah itu punya pendengaran. Allah itu maha mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala itu punya penglihatan. Allah maha melihat. Tapi laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Sehingga pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Jauh lebih sempurna, jauh lebih suci. Jauh lebih mulia. Tidak sama dengan pendengaran makhluk. Begitu pula dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, penglihatan yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Penglihatan Allah, penglihatan yang mulia, penglihatan yang suci. Tidak sama dengan makhluk. Begitu pula dengan sifat-sifat yang lainnya. Dikatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wajah Rabbmu yang mempunyai kemuliaan dan keagungan itu akan kekal, tidak akan rusak. Dikatakan di sini wajah, berarti Allah punya wajah. Disifati wajahnya Allah itu dengan kemuliaan, dengan keagungan, tidak seperti wajah makhluknya. Wajah makhluknya rusak, wajah makhluknya tidak punya keagungan, tidak punya kemuliaan seperti wajah Allah. Sangat berbeda antara wajah Allah Subhanahu wa taala dengan wajah makhluknya. Tapi Ahlussunnah mengatakan Allah punya wajah. Bagaimana wajah Allah? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu bagaimana detail-detail dari wajah Allah. Tapi yang jelas Allah menjelaskan punya wajah. Inilah Ahlussunnah. Tidak seperti Ahlut Tamthil yang mereka mengatakan bahwa wajah Allah itu sama dengan wajah makhluknya. Mereka tidak seperti Ahlut Ta'til.
yang mengatakan Allah itu tidak punya wajah, karena kalau Allah punya wajah sama dengan makhluknya. Ahlus sunnah berada di pertengahan. Mereka katakan bahwa Allah punya wajah, tapi wajah Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih sempurna, lebih mulia, lebih suci daripada wajah makhluknya. Inilah Ahlus sunnah wal jamaah yang mereka adil dalam menyikapi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala.